Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Iqbal Muta'al, mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi rekayasa genetika dalam bidang peternakan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rekayasa genetika, apa sih definisi dari rekayasa genetika itu sendiri? Yuk, rekayasa genetika secara ringkas dapat diartikan sebagai teknik molekuler yang dengan tepat mampu mengubah suatu molekul DNA atau menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari metode rekayasa genetika, khususnya dalam bidang peternakan. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Yang kedua, mengembangkan tanaman pertanian ataupun tanaman-tanaman pertanian yang bersifat sangat unggul. Manfaat yang ketiga, menukar gen dari satu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat, dan lain sebagainya. Penguasaan teknik rekombinan DNA ini telah memungkinkan berkembangnya teknik rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan suatu hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Teknologi transgenik pada hewan dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Misalnya dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Nah, tujuan dari teknologi ini yaitu untuk meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Contoh lain dari hewan yang mengalami teknologi ini yaitu domba transgenik. DNA domba ini disisipi dengan gen manusia yang disebut faktor 8 atau merupakan protein pembeku darah, dengan harapan gen tersebut diekspresikan. Domba transgenik yang mengekspresikan gen yang disisipkan tersebut akan menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan, seperti penggunaan vektor, ada juga PCR atau polymerase chain reaction, terus ada seleksi atau screening, dan ada juga analisis rekombinan. Terdapat 4 unsur yang esensial yang sangat diperlukan dalam teknik rekayasa genetika, yaitu enzim restriksi atau enzim pemotong DNA. Yang kedua ada vektor atau pembawa yang merupakan perantara introduksi gen ke sel inang. Yang ketiga ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung rantai DNA. Nah, ligase ini dilakukan dengan cara menggabungkan fragmen DNA dan vektor yang telah dipotong untuk kemudian digabungkan melalui ikatan kovalen menggunakan enzim ligase. Terus yang terakhir ada unsur sel inang, yang mana sel inang ini dipilih berdasarkan tujuan rekayasa genetika dan asal gennya. Selanjutnya, secara singkat, proses-proses dasar rekayasa genetika dalam bidang peternakan ini meliputi pemotongan DNA. Jadi DNA yang dipotong itu adalah DNA organisme yang telah diteliti dan DNA vektor.
Yang kedua, langkah yang kedua yaitu penyambungan potongan-potongan atau fragmen DNA organisme dengan DNA vektor dengan menggunakan enzim ligase. Terus langkah yang ketiga, transformasi rekombinan DNA atau vektor ditambah DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Terus langkah yang terakhir itu ada seleksi atau screening. Ini untuk mendapatkan klon atau kloni DNA yang diinginkan. Beberapa contoh hewan-hewan hasil dari rekayasa genetika. Di sini contoh ternak hasil rekayasa genetika itu ada sapi perah hasil rekayasa genetika, ada kambing doli, juga ada kelinci penghasil bispecific T-cell antibody. Dan yang terakhir, ada dampak rekayasa genetika. Di sini ada beberapa dampak dari adanya rekayasa genetika khususnya di bidang pertanian. Yang pertama, dengan adanya rekayasa genetika, perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai dengan kebutuhan dinamika populasi, sehingga akan menimbulkan perubahan drastis yang sangat membahayakan. Terus yang kedua, penggunaan hormon pertumbuhan pada sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi hingga 20%, yang dapat mengakibatkan kerugian pada peternak kecil. Dampak yang ketiga, ada penggunaan insulin hasil rekayasa genetika yang telah menyebabkan banyak kematian di Inggris. Dampak yang keempat, pemakaian BGH pada sapi mengandung bahan kimia baru yang memiliki potensi besar sangat membahayakan kesehatan bagi manusia. Terus dampak yang terakhir, cloning untuk kesehatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etika karena pasti terjadi penyimpangan yang tidak mungkin dapat dikontrol sepenuhnya. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi tentang rekayasa genetika pada bidang peternakan. Sekian dari saya, Iqbal Muta'al. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.